Selanjutnya Pak Cornelis. Ini camat 7 tahun, bupati 2 periode, gubernur 2 periode Pak. Setelah itu DPR beliau. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Ketua, rekan-rekan anggota Komisi 2 yang kami hormati dan kami muliakan. Yang terhormat Saudara Gubernur, ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara itu ya nampak. Terakhir itu Sulawesi apa tuh? Terakhir tidak nampak amat tuh. Sulawesi Tengah dan tolong putar dikit Pak, karena mata ini dah pakai 4. Muter dikit tuh sana, yang sana. Sulteng. Kita berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita ini masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Tuhan itu baik. Banyak orang yang mati kena COVID-19, kita selamat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di Komisi 2 ini. Saya perlu sedikit cerita. Kenapa undang-undang pembentukan pemerintah daerah ini harus diperbaiki? Pertama, saya 10 tahun jadi gubernur, 12 tahun jadi camat, 2 periode jadi bupati. Provinsi kami itu saya tidak ngeh, Pak. Ternyata dasar hukum pembentukan daerah otonom itu berdasarkan undang-undang dasar sementara RIS. Nah, ini tidak disesuaikan ketika dekret Presiden Soekarno 1 Juli kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, di dalam konsideran itu tidak tercantum. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk menyempurnakannya. Tetapi setelah saya masuk di Komisi 2 berdiskusi dengan teman-teman bahwa provinsi-provinsi yang tidak disesuaikan undang-undang pendiriannya itu tidak sah dan tidak masuk di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini persoalannya. Nah, oleh karena itu perlu penyesuaian. Perlu perbaikan. Jadi perbaikan ini tidak merubah yang lain, Pak. Yang dirubah adalah dasar hukum pembentukannya. Dasar hukum negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena itu kami berdiskusi dengan teman-teman di Komisi 2, segera diproses. Akhirnya kita yang ambil inisiatif. Seyogianya ini adalah Menteri Dalam Negeri, Presiden. Kalau dia tidak mau wilayahnya lepas. Negara ini dibentuk kan ada beberapa syarat. Syarat pertama ada wilayah, ada penduduk, ada pengakuan, ada undang-undang. Nah, kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sementara ini tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18, tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 74, tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22, tidak lagi disesuaikan dengan Undang-Undang tentang pemerintah daerah yang terbaru ini. Nah, kalau bapak-bapak mau mendaftarkan di United Nations, minta merdeka, diadukan ke Mahkamah Internasional, Indonesia tewas, Pak. Jadi begitu pentingnya saya menganggap perubahan, perbaikan undang-undang ini. Nah, kalau kita nakal, Pak, saya ini nakal, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, saya daftarkan di PBB sana. Nah, kami mau jadi negara, kami bukan negara Indonesia, ini buktinya. Tewas, Pak. Nah, oleh karena itu kami teman-teman di Komisi 2 minta dipercepat. Tuh, latar belakangnya, Pak. Jadi selama ini kita masuk di wilayah NKRI itu tidak sah.
Saya juga berapa tahun tinggal di Kalimantan Barat. Ngurus negara di Kalimantan Barat tuh 49 tahun. Nggak ngeh, Pak. Jadi memperingati hari ulang tahun. 3 provinsi gabung jadi satu, Pak. Nah, oleh karena itu kami teman-teman mengajak kita mengevaluasi kabupaten kota dan provinsi sesuai tidak undang-undangnya. Karena itu harus cepat disesuaikan. Ini tidak disesuaikan. Pak Harto 32 tahun. Ya, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Pak SBY, Pak Jokowi. Tidak ada yang ngeh. Cuma kita ini orang Indonesia, penduduk Indonesia, warga negara Indonesia yang sangat setia kepada NKRI. Baru hari ini kita bahas. Seberapa dah Bapak Ibu? Nah, selanjutnya mengenai batas. Batas wilayah ini Pak ada timnya Pak. Dan itu menyangkut kewenangan Kemendagri bekerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota. Dan timnya ini yang lintas sektoral. Nah, ini selalu dikatakan tidak ada biaya. Padahal hal-hal seperti inilah penting diselesaikan. Karena ini menyangkut sumber konflik. Sumber konflik, Pak. Kenapa? Kadang-kadang masyarakat kita kan tidak mau dia masuk wilayah ini. Oh, kami bukan, apalagi wilayah adat. Kami beda, di sana adat kami punya. Di sana wilayah pertanian kami, kalau kami Dayak itu namanya Palaya, Pak. Jadi wilayah hukum administratif dengan wilayah adat itu beda sekali. Nah, oleh karena itu pemerintah tidak mengatur masalah adat. Adat itu dipakai silakan sepanjang masyarakat memerlukan dan pemerintah tidak intervensi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, tidak bertentangan dengan undang-undang. Lalu mengenai rincian-rincian tugas, kewenangan, urusan wajib, urusan pilihan, itu nanti disesuaikan dengan undang-undang pemerintah daerah, Pak, yang terbaru. Nah, lalu mengenai batas wilayah, itu biasanya dikompromikan dengan tokoh masyarakat, diajak bicara di lapangan. Nah, cuma pembiayaan ini, Pak, yang menjadi persoalan. Itu harus dibicarakan clear dengan Kementerian Dalam Negeri. Saya omong ini, Pak, karena pengalaman saya ngurus beda batas ini, Pak. Masalah batas ini kabupaten dengan kabupaten aja bisa berbunuh, Pak. Apalagi di situ ada tambang. Di situ ada kayu. Berebut, Pak. Kepala desa dengan kepala desa aja bisa berantem, berserang-serang. Nah, selanjutnya mengenai kepegawaian juga perlu dibahas. Jangan kepegawaian ini semua dipegang pusat, mentang-mentang dia nyodorkan DAU, pembayaran gaji, lalu daerah itu ditekan. Ini kan salah satu penekanan pada daerah. Mana yang dinamakan otonomi? Tidak ada lagi. Coba Bapak renungkan, cermati. Tidak ada bangganya lagi jadi gubernur, jadi bupati itu. Kita jadi TO terus. Itu rahasia. Jadi kita udah benar pun masih dikali-kali dicari-cari, Pak. Nah, oleh karena itu perlu komunikasi baik dengan Forkopimda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Pak Gubernur yang kami hormati, ya memang kita perlu ekstra hati-hati dan prinsip utama adalah undang-undang ini segera diperbaiki. Itu intinya. Mengenai batas wilayah, nanti ini kan merupakan lampiran daripada peta. Nanti di sini ada lampirannya, Pak. Jadi peta batas wilayah itu adalah lampiran. Tapi lampiran itu tidak terputus dari bagian daripada undang-undang itu. Ini dulu intinya kita sempurnakan. Penjabaran-penjabaran lebih lanjut nanti dibicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena Kementerian Dalam Negeri paling bertanggung jawab soal ini. Karena dia bertindak untuk dan atas nama Presiden. Kalau perlu tekan dikit itu, Dirjen Otonomi Daerah. Tidak usah takut. Kalau mau sharing biaya, kita harus jelas, minta surat untuk penataan wilayah, Pak.
Karena di situ terlibat banyak instansi, termasuk tentara. Nah, ini pendapat saya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tidak bertanya, tapi tolong kita pikirkan bersama. Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, dan ini mengangkat harkat martabat kami juga di Komisi 2, bahwa kami di Komisi 2 DPR RI ini bukan juga orang bodoh-bodoh yang bisa bodoh yang bisa didekte-dekte sama owner, sama pemerintah. Tapi kita juga punya pemikiran yang brilian untuk menyelamatkan NKRI, untuk menyelamatkan para gubernur, bupati, dan wali kota. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, terima kasih Pak Cornelis. Kuliah singkat tapi padat dan sangat berarti.